하나님이 왜 바울을 크게 쓰셨을까요? Mengapa Tuhan begitu memakai Paulus? 확인해야 되겠죠. Coba kita melihat. 바울은 두 가지를 했어요. Paulus melakukan dua hal. 렘넌트 찾아가서 복음을 전했고, Mencari remnon dan menyampaikan Injil. 그 다음에는 치유 사역을 했어요. Selanjutnya melakukan pelayanan penyembuhan. 그래서 오늘 여러분들이 붙잡아야 될 언약은 여러분의 병을 고칠 수 있어야 됩니다. Maka perjanjian yang saudara harus pegang itu dapat menyembuhkan penyakit saudara. 그리고 다른 사람을 고쳐줄 수 있어야 돼요. Dan juga harus bisa menyembuhkan penyakit orang lain. 그렇지 못하면 사실상 전도 선교는 못합니다. Jika saudara tidak bisa melakukan itu, berarti saudara tidak bisa melakukan penginjilan dan misi secara nyata. 굉장히 쉬운 건데 여러분이 마음에 담지를 않아서 그래요. Ini sangat gampang, cuma saudara tidak menyimpannya dalam hati saudara. Sehingga tidak bisa. 꼭 오늘 한국에 있는 사람, 외국인 사람 다 마음에 담으셔야 돼요. Saudara yang lagi di Korea dan juga di luar negeri menyimpan hal ini dalam hati saudara. 쉬운데 치유의 시작을 어떻게 해야 되냐? Itulah penyembuhan dan bagaimana kita mulai melakukan penyembuhan ini. 의사들이 많이 있잖아요. Kan banyak dokter. 또 일본 이런 데는 약도 굉장히 많이 발전해 있더라고요. Apalagi negara Jepang, mereka memiliki banyak perkembangan dalam pengobatan. 그런데 왜 치유사역을 해야 돼요? Tapi mengapa kita harus melakukan pelayanan penyembuhan? 의사분들은 실제 병이 나타나는 것밖에 모릅니다. Para dokter, mereka hanya mengetahui bagaimana 그리고 penyakit 사진 itu 찍어보고, dinyatakan. 문제 있구나. Setelah mereka foto 그뭐 또 X-ray dan baru mereka menemukan, oh di sini ada masalah, oh dia kena kanker. Jadi mereka 수술하고 menilai seperti demikian dan mereka operasi dan melakukan pengobatan kanker. Hanya itu saja yang mereka bisa lakukan. 앞에 거 어떡합니까? Terus bagaimana yang sebelumnya? 병 걸릴 수밖에 없는 상황이 앞에 거 어떡합니까? Bagaimana kondisi dan situasi di mana mereka itu tidak ada pilihan selain kena penyakit? 그러면 Itu yang belum diselesaikan. Dan bagaimana untuk masa depan? 그 부분도 의사들은 책임이 없습니다. Para dokter tidak perlu tanggung jawab untuk hal itu. 그래서 여러분이 제대로 된 치유 사역을 교회에서 해야 된다고 말이에요. Maka saudara harus melakukan pelayanan penyembuhan yang nyata di gereja. 준비돼야 돼요. Sesuai doa penatua tadi, kita harus mempersiapkan ini. 예, 100%는 뭡니까? Apa itu 100%? 의사 말을 들어야 돼요. Kita harus dengar apa kata dokter, ya kan? 100%. Itu 또 100%. 100%는 뭐죠? 100%-nya lagi apa? 앞에 중요한 문제 있어요. 그거 해결해야 돼요. Ada masalah sebelumnya, itu dulu harus kita selesaikan. 또 하나 100%는 뭡니까? Dan apalagi 100% satu lagi. 날 많은 영적 문제들이 옵니다. 해결해야 돼요. Banyak masalah rohani yang akan datang melalui penyakit tersebut dan itu pun kita harus selesaikan. 교회에서 치유 사역이에요. Maka gereja lah yang harus melakukan pelayanan penyembuhan. 그러면 세 가지 뜰 이해 못해요. Kalau saudara tidak paham, berarti saudara tidak mengetahui juga 3 pelataran. 기도의 뜰 그게 치유의 뜰입니다. Jadi 3 pelataran artinya pelataran doa itulah pelataran penyembuhan. Dan pelataran untuk orang 못 알아들으면 asing. Jangan sampai saudara tidak paham. 아이들의 뜰 Dan pelataran untuk anak-anak. 못 알아들으면 안 되죠. Jangan sampai saudara tidak memahami bagian ini. Di antara ini yang paling penting adalah penyembuhan. 일본에서 선교하는데 치유 사역이 무슨 말인지 모르면 선교 못 합니다. Kalau saudara tidak tahu apa maksudnya dari pelayanan penyembuhan di Jepang, berarti saudara tidak bisa melakukan misi. 선교를 하겠지만은 사람 도와줄 수 없습니다. Ya mungkin ya lakukan misi begitu, tetapi tidak bisa membantu orang. Sehingga tidak bisa mengalami pertumbuhan. 다른 사람을 고쳐줄 수 있다면 교회는 살아나 있어요. Jika saudara menyembuhkan diri saudara dan juga dapat menyembuhkan orang lain, gereja akan hidup kembali. 바울이 선교지 가자마자
무속인을 뒤집은 겁니다. Paulus mengubah orang yang kerasukan setan pada saat dia pergi ke ladang misi. 마게도냐로 가라. Dan di sana dikatakan dia harus pergi ke Makedonia. 귀신 들린 점치는 자를 고쳤어요. Dan dia menyembuhkan orang yang kerasukan iblis. 마지막 로마로 가기 전에 두란노에서 Dan terakhir, sebelum pergi ke Roma, dia menyembuhkan orang-orang sakit di Tyrannus. 당연히 해야 되는데 그러면 의사분들도 많이 있는데 왜 우리가 치유사 해야 되느냐 하는 겁니다. Nah, berarti kita yang harus wajar melakukan hal ini. Tapi kenapa kita yang melakukan pelayanan penyembuhan padahal banyak dokter di luar sana? 이걸 고쳐야 됩니다. Karena kita harus menyembuhkan Nephilim. 영어로는 이렇게 돼 있습니다. Ini bagaimana cara menulisnya dalam bahasa Inggris. Apa itu Nephilim ini? 귀신들이 Kerasukan setan, 또 무당들, para dukun, 명상운동, gerakan meditasi. 이런 것들은 이제 적극적인 면에 전부 네필림이 됩니다. Hal-hal seperti ini sudah menjadi Nephilim secara agresif. Jadi pasti mereka akan mendatangkan masalah rohani. 전부 뇌에서 시작하기 때문에요. Karena semua penyakit mulainya dari otak. 이 부분을 치유하지 아니하면 아무 될 수 없어요. Maka kalau kita tidak menyembuhkan otak ini berarti tidak bisa menjadi apa-apa. 한 세 가지가 나옵니다. Dan ada 3 hal yang kita bisa lihat. 굉장히 시달리는 거예요. Pertama, kondisinya menjadi menderita. 뇌병입니다. Ini penyakit dari otak. 여러분 시달리는 사람들 많아요. 너무 시달려가지고 어떤 사람은 우울증 와요. Banyak sekali orang yang menderita sampai ada orang yang kena depresi karena saking menderitanya. 어떻게 할 겁니까? Bagaimana caranya? 어디서 고쳐줄 수 있습니까? Di manakah bisa menyembuhkan orang ini? Tidak bisa. 고쳐야 돼요. Harus gereja. 여러분이 하셔야 돼요. Saudaralah yang harus melakukan itu. 이 병이니까. Mengapa? Karena ini Nephilim, penyakit Nephilim. 어떤 사람은 너무 시달려가지고요 자살해. Ada juga orang yang saking menderitanya dia bunuh diri. 어떤 사람은 점점점 심해져가지고 자살까지는 안 해도 막 생활을 못해. 공황증이 오고. Ada juga orang yang semakin parah sampai dia tidak bisa hidup seperti orang normal dan dia punya penyakit 그리고 우리 panik. 사람들에게는 이제 이런 병만 오는 게 아니죠. Orang-orang seperti ini bukan hanya memiliki penyakit seperti ini saja, tapi sampai kena penyakit mental. 많습니다. Banyak. 이거를 교회에서 대충 하고 안 했기 때문에 도와줄 수가 없어요. Karena gereja melakukan pelayanan seperti ini asal-asalan sehingga gereja pun tidak bisa membantu. 일본에서 한번 선교사님들 제대로 해보시기 바랍니다. Kita lagi di Jepang, cobalah para misionaris lakukan ini dengan baik. 이게 안 되니까 자살해. Karena tidak terjadi penyembuhan sehingga mereka bunuh diri. 이제 자살한 사람은 그래도 괜찮은데 다른 사람 죽이고. Ya, kalau bunuh diri masih tidak apa, tapi ada juga yang sampai membunuh orang lain. Pembunuhan terjadi. 다 정신병자. Itu semua orang yang sakit mental. 중독에 빠집니다. Jatuh dalam kecanduan. 모르고 친구들하고 마약을 했다가 정상적인 사람은 끊습니다. Orang yang normal, dia mencoba narkoba secara tidak sadar, dia tidak akan narkoba lagi karena dia tadinya tidak tahu. 정신질환자들은 못 끊습니다. Tapi orang yang sakit mental, mereka tidak bisa berhenti. 그게 빠져버려요. Mereka terjatuh, terjebak. Jadi serius masalahnya. 이거 하나는 못 고쳐줘. Cuma karena tidak bisa menyembuhkan Nephilim ini. 그래서 고치는 방법은 결론에서 이야기하겠는데요. 우선 그러면 교회에서 뭐부터 해야 되겠냐? Jadi cara menyembuhkannya nanti saya akan bicarakan di bagian kesimpulan. Tapi pertama-tama apa yang dilakukan dari gereja ini sangat penting. 눈에 안 보이는 사탄의 망대를 무너뜨립니다. Menghancurkan menara setan yang tidak terlihat dengan mata. 요한일서 3장 8절에 답을 주었지요.
Tuhan sudah memberi jawabannya di 1 Yohanes 3 ayat 8. 하나님의 아들이 오신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이니라. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. 그래서 제일 처음에 사단이 어떻게 시작했는가 하니까 Jadi pada awalnya setan mulainya bagaimana? 하나님이지만 Jangan percaya Tuhan. 네가 중요해. Kamu lebih penting. 딱 이렇게 나왔어요. Seperti begini. 이러니까 네가 하나님처럼 돼. Dan mereka berbohong, kamu bisa menjadi Tuhan Allah. 아니 네가 부처가 될 수 있어. Kamu bisa seperti Buddha. 아니 네가 명상 운동하면 하나님처럼 될 수 있어. Kalau kamu melakukan gerakan meditasi, kamu bisa seperti Tuhan 요거 Allah. 그런 겁니다. Jadi mereka menggoda seperti ini. 거기에 창세기 3장입니다. Itulah kejadian, kitab kejadian pasal 3. 창세기 3장이 딱 걸리니까 그때부터 창세기 6장에 네피림이 돼. Karena mereka terjebak dalam kejadian pasal 3, sehingga mulai saat itu, kitab kejadian pasal 6, yaitu Nephilim, menjadi seperti itu. Dan mulai saat itu ada kuasa yang aneh terjadi. Apakah itu dimiliki oleh dukun atau tidak? Ya, mereka punya kekuatan mereka sendiri. Jadi ada kuasa, kekuatan seperti gaib. Dan menjadi hancur seperti Menara Babel. Sampai sekarang pun terjadi. Setiap kali saya membaca Alkitab, saya menyadari memang Alkitab adalah firman Tuhan. Kalau kita tidak memahami maksud ini, ya kita jangan pergi ke Amerika untuk belajar. Coba saudara berpikir sejenak dan melihat sekitar saudara. Kalau Amerika, mereka sudah terjebak dalam 3 budaya ini. Yaitu budaya jangan percaya kepada Tuhan Allah dari pengaruhnya timnya New Age. Dan kalau Freemason, mereka mengumpulkan orang-orang dan melakukan gerakan untuk penerimaan roh-roh lain. Dengan cara itu, orang-orang Yahudi mereka membangun Menara Babel. Makanya semuanya tidak terjadi. Karena tidak terjadi sesuai kemauan mereka, sehingga mereka pergi dukun. Ya, tapi tetap tidak terjadi. Sehingga mereka sampai pergi ke orang-orang yang memakai gaib. Dan sampai mereka membuat kuil-kuil untuk mereka. Dan suatu hari, hal-hal tidak terjadi sesuai dengan apa yang mereka mau. Dan masalah rohani terus datang. Dan punya penyakit secara fisik. Dan memiliki kehidupan yang seperti neraka. Padahal mereka belum pergi ke neraka. Dan masalah ini turun-menurun pada keturunan mereka. Barusan yang saya ceritakan itu adalah 12 strategi yang dimiliki oleh setan. Yohanes 8 ayat 44, Bapamu iblis. Ini menyeramkan. Tapi ini firman dari Kristus. 성경에 예언된 그리스도께서 오셔서 하신 말씀이 잘 믿는 사람 보고 너희 아비 마귀. Kristus yang sudah dinubuatkan di dalam Alkitab datang ke bumi ini dan berbicara kepada orang yang begitu taat kepada firman-Nya bahwa Bapamu iblis. Jadi itu kita berada. 많은 사람들이 마귀 얘기하면요, 그냥 웃습니다. 장난처럼. Kalau banyak orang mendengarkan tentang iblis, mereka ketawa, mereka pikir itu bercanda. 목사님들도요, 마귀 얘기하면요, 화를 냅니다. Sampai para pendeta juga ada yang marah-marah kalau membicarakan tentang iblis. 애비 욕하니까 화가 나겠죠. Ya, mungkin mereka marah karena bapak mereka yang dibawa-bawa. 보통 문제 아닙니다. Ini bukan masalah
masalah 그래서 biasa. 이 망대를 무너뜨리는데 어떻게 만들었는가 하니까 내 안에 아주 요새를 지어버려. Kita harus menghancurkan menara ini, tapi menara ini telah dibuat seperti benteng yang kuat di dalam diri kita. 요한복음 16장 11절 14절에 세상 임금. Yohanes 16 ayat 11 sampai 14 di sana dikatakan bahwa penguasa dunia. 잘 되는데 왜 그럽니까? Ya, kita menyembah berhala dan hidupnya lancar. Mengapa kita harus berubah diri seperti 특히 demikian? 일본, 아니, 모든 종교 다 같은 거야. 좋은 거야. Khususnya Jepang, semua agama itu sama, semuanya baik. 요게 사단의 속임수예요. Itu tipuannya setan. 그래서 막 급속도로 지금 일본에 정신질환이 일어나고 있거든요. 막아야 돼. Sehingga secara cepat banyak orang Jepang kena dalam penyakit mental. Mereka mengatakan bahwa kuil Shinto Jepang itu bagus. Di sini ada handuk. 뭐 필요한데 뭐 닦기도 하고. Ya, kita pakai handuk ini untuk ya lap sesuatu. 여기 딱 모셔놓고요. Tapi satu hari kita menaruh handuknya di sini dan kita terus menyembah handuk ini. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? 큰일이 아닙니다. 뭐가 일어나요? Itu bukan menjadi hal sia-sia, sesuatu akan terjadi. Di sini roh jahat berkarya. 대단하다. Dan orang-orang melihat itu, oh hebat. 이래서 Makanya 3단체가 있는 미국에 정신병이 세계 제일 많고. di mana ada 3 organisasi yaitu Amerika, mereka memiliki orang yang kena penyakit mental terbanyak. 아시아에서 제일 많고. Dan negara yang sangat berkembang, sangat maju di antara negara Asia yaitu Jepang. Mereka memiliki banyak orang sakit mental juga di antara Asia. Kita harus memiliki amanat. Mengapa? Karena para pemerintah tidak tahu. Para scholar juga tidak tahu. Kata-kata ini saja mereka tidak tahu. 그리고 어떤 사람은 시달립니다. Ada juga yang menderita. 그러니까 한국에는 무슨 말이 유행되는 거 하니까 네가 너무 시달리니까 신을 받아라. Dan di Korea Selatan ada yang mengatakan bahwa kalau kamu terus menderita, kamu terima aja roh-roh jahat itu. 그런데 연예인들 거의 시달려요. Tapi di sini kebanyakan para artis, mereka kebanyakan menderita. Mengapa? 에스겔 28장 11절 14절에 보면 천사가 타락해서 사탄이 된 거예요. Yeskiel 28 ayat 11 sampai 14, kalau di sana kita melihat malaikat terjatuh itu menjadi setan. Dan malaikat itu tadinya dia itu yang bertanggung jawab untuk musik. Jadi malaikat ini yang terjatuh. Sehingga coba saudara melihat banyak penyanyi bunuh diri. Dan kalau tidak bunuh diri, mereka begitu tahan. Kristus menyelesaikan secara sempurna. Pertama, percaya dulu. Lalu kita harus menghilangkan luka-luka yang tersembunyi dari negara, dari keluarga besar, dari perorangan atau pribadi. Saudara akan melakukan pelayanan multietnis. Ya, tidak perlu tidak bicarakan. Dan orang-orang multietnis, mereka karena dari negara yang begitu susah hidupnya, sehingga mereka jarang cerita. Apalagi tentang apa yang mereka menderita, luka, trauma, padahal mereka miliki tapi mereka tidak cerita. Ada orang Korea Utara yang mempertaruhkan nyawa dan menyeberangi sampai ke Korea Selatan, tapi mereka tidak bicara. Mereka seperti orang normal datang ke gereja. Kita harus memberitahukan mereka ini. Itu contohnya yang datang dari negara dan keluarga besar dan juga secara pribadi pun sama. Maka
kita menyembuhkannya dengan Injil. 복음이 뭐냐? Apa itu Injil? 해방된 겁니다. Terbebas, 뭐요? 12가지 여기에서 해방된. merdeka dari 12 hal ini. 로마서 8장 2절에 죄와 사망의 법에서 너를 해방했습니다. Roma 8 ayat 2, kamu telah dimerdekakan dari hukum dosa dan 더 hukum 중요한 maut. 게 뭐죠? Apalagi yang lebih penting, 누림입니다. menikmati. 사도행전 1장 3절 Kisah para Rasul pasal 1 ayat 3. 뭐죠? Apa itu? 보좌의 망대, Menara tahta, 여정, perjalanan, 이정표 dan pedoman. 누린 겁니다. Itu yang saudara nikmati. 기도하기 시작하면 이제 이때부터 이제 역사가 나기 시작합니다. Kalau saudara mulai berdoa seperti demikian, Tuhan 제일 berkarya. 중요한 거. Dan ada yang paling penting, 이때부터 주인이 바뀝니다. mulai saat itu, pemiliknya, 미안스럽지만 tuannya akan 많은 berubah. 그 어려움 당한 주인은 사탄입니다. Saya minta maaf bagi yang begitu menderita, pemilik hidup mereka adalah setan. 하나님이십니다. Tapi pemilik hidup saudara adalah Tuhan Allah. Ya kan? 바뀌어야 돼요. Harus berubah. 그래서 기도하고 있으면 응답이 와요. Kalau saudara terus berdoa, jawaban akan 그러면 datang. 그 길로 가면 돼요. Saudara tinggal pergi ke arah itu. 어떤 면에서는 진짜 기도 응답 오면 내 계획이 별로 필요 없죠. Satu sisi, kalau kita benar-benar menerima jawaban doa, berarti kita tidak butuh lagi dengan rencana kita. 중요한 얘기예요. Ya kan? Ini memang susah sekali untuk menjelaskan, tapi ini sangat penting. 총리가 될 것을 계획 세운 게 아닙니다. Yusuf tidak membuat rencana untuk menjadi menteri. 자, 하나님은 총리로 만들었어요. Tapi Tuhan menjadikan Yusuf seorang menteri. 어느 게 유리합니까? Mana yang lebih 요셉이, menguntungkan? 내가 총리 돼야 되겠다. 아니에요. Yusuf berencana, aku harus menjadi menteri. Bukan seperti ini. 여호와께서 나와 함께 하셨어요. Tuhan Allah menyertai aku. 여호와께서 범사에 복을 주셨다. Tuhan Allah yang memberi berkat dalam segala hal. 그렇죠. Ya kan? 이 여호와께서 답을 주신 거죠. Tuhan Allah yang memberi jawabannya. 틀림없이 이 단계가 옵니다. Jadi pasti hal seperti ini yang akan datang. 그래서 여러분들은 이렇게 하셔야 돼요. Jadi saudara harus lakukan seperti ini. 세 가지 집중하셔야 됩니다. Saudara harus fokus pada 3 hal. 호흡, Bernafas, 음식, makanan, 운동. olahraga. 이 세 가지 간단한 것처럼 보이지만 굉장한 게 들어있어요. 3 hal ini kelihatannya sangat sederhana, tapi hal yang luar biasa ada di dalam 3 hal ini. 망대, 여정, 이정표 이걸 누리는 아침 기도에 집중해라. Konsentrasilah pada doa pagi di mana menikmati menara perjalanan dan pedoman. 그러면 여러분의 뇌가 살아나고 Maka otak saudara akan hidup 보좌의 kembali 축복이 임합니다. dan berkata-kata pun akan datang. 여기 집중해라. Fokuslah pada hal ini pada pagi hari. 이 세 개를 맞춰야 됩니다. Kita harus menyesuaikan 3 hal ini. 자, 호흡 제대로 해야 여러분 뇌가 살아납니다. Saudara harus bisa bernafas yang baik supaya 그래야 otaknya hidup 면역력이 kembali. 생깁니다. Maka saudara memiliki imun 그래야 암을 이길 수 있습니다. sehingga bisa mengalahkan kanker. 암세포가 제일 싫어하는 게 산소입니다. Jadi sel kanker paling benci dengan oksigen. 기도하면서요. 호흡. Jadi berdoalah dan bernafas. 치유사에 가실 때 이걸 도와줘요. Dan pada saat saudara melakukan pelayanan penyembuhan, tolong bantulah ini. 그때 운동해야 돼요. Pada saat itu harus olahraga. 운동하면 내가 살아나요. Jika berolahraga, otak akan hidup kembali. 그리고 특히 여기 나이 든 분들은 여러분의 근육, 그다음에 많은 폐, 뇌 다 깨지고 있습니다. Khususnya bagi saudara yang berusia di tempat ini, otot saudara, paru-paru, otak semuanya
menjadi hancur. Jadi lakukanlah secara 지금도 하고 terburu-buru. 계세요. Dan sekarang pun saudara harus bisa berolahraga. 그러면요, 이게 살아납니다. Maka ini semua akan hidup kembali. 꼭 하셔야 돼요. Harus lakukan ini. 자, 요 오니까 이게 우리 이종호 선생님 보고 내게 막 치유사역 할 것이다. 꼭 기억해요. Dan saya bertemu dengan misionaris Lee Jong-woo di sini dan katanya akan melakukan pelayanan penyembuhan. 제가 저 호텔에 나고야 타워 호텔 조호텔 방을 잡았는데 호텔에서 특별 손님이 오셨으니까 특별 음식을 드리겠다. Jadi saya mendapatkan kamar bagus di Hotel Nagoya Tower dan di sana dari hotel mengatakan bahwa mereka akan menyediakan makanan khusus untuk tamu khusus dan sekretaris saya bilang tidak. 일본 음식 맛있습니다. Makanan Jepang enak 어떻게 sekali. 맛있게 만드는지 기술이 좋다 이 말이에요. Saya sampai kaget. Itu teknologinya bagus sekali karena enak sekali. Kalau enak artinya masuk apa di sana? 조미료가 많이 들어갔다. Kalau makanannya enak artinya pasti ada penyebab rasanya di sana. 참고하셔야 돼요. Dan itu bisa menyebabkan diabetes. Jadi penyembuhan. 당뇨병 많을 거예요. 제가 볼 때는 먹을 수 있는 음식이 거의 없어요. Saya melihat banyak orang yang kena diabetes di Jepang karena saya melihat banyak makanan yang memiliki penyedap. 우동 padahal, 얼마나 맛있는지 몰라. Bahan-bahannya bagus, 전부 tapi 당뇨병이에요. kalau kita coba makan udon, enak sekali, tapi itu semua bisa menyebabkan diabetes. 야, 쌀 맛있어요. 밥. Apalagi berasnya, 일본은 밥 쳐다보면 nasinya enak sekali. 힘이 넘어가. Kalau saya melihat nasinya saja, saya bisa 그게 ngiler. 당뇨병. Tapi semua menyebabkan diabetes. 음식 점수 달아요. 설탕이 많이 들어가서 이게 전부 당뇨병과 암. Makanannya manis-manis karena punya banyak gula di sana. Jadi itu semua yang akan mengakibatkan penyakit diabetes. Jadi saya mau menceritakan ini. 음식은 침이 발리도록 씹어야 돼요. Kita harus mengunyah makanan kita sampai 그렇지 않고 ludah 장으로 kita 들어간 거는 yang menjadi 싹 다 banyak. 독으로 바뀌어요. Kalau bukan dengan cara seperti itu, makanan itu malah berubah menjadi racun. Saya yakin. 근데 현미 좋다 해가지고 빨리 먹어버리면 더 독이 돼요. Kalau saudara makan beras merah, karena beras merah itu sehat, tapi kalau makannya cepat-cepat, malah itu bisa menjadi racun. Tapi kalau saudara ngunyah banyak, itu semua akan menjadi obat bagi tubuh saudara. 운동. 요 세 가지를 기도서로 연결시키는 이걸 해줘야 치유사역이 되는 거예요. Dan olahraga, jadi 3 hal ini harus kita koneksikan dengan doa, baru kita bisa memulai pelayanan penyembuhan. 우리 저 우영아 건서보 그래서 소가 장로 오래 살아야 되니까 절대 그 조미료 넣지 말라. Saya sudah cerita kepada ibu diaken senior U bahwa jangan kasih penyedap rasa di makanannya penatua soga karena dia harus panjang umur. Dan saya yakin pasti penatuannya tidak mau makan karena tidak enak. 자꾸 잔소리해 자꾸. Ya, tapi kita harus 오래 살아야 ngomong. Kan kita harus panjang umur untuk melakukan penginjilan seluruh 이말 dunia. 알아들어야 됩니다. Saudara harus nangkap maksudnya ini. 그러면서 이 호흡은 뇌만 살리는 게 아닙니다. 폐를 살리고 면역력을. Dan nafas ini bukan hanya menghidupkan otak, tetapi juga menghidupkan paru-paru dan juga imunisasi pada pagi hari. 아침에는 거의 몇 시간을 기도하는 호흡을 계속합니다. Pada pagi hari, saya berdoa supaya berjam-jam saya bisa berdoa sambil bernafas. 이것을 낮에 집중 기도해라. Jadi, doalah secara 낮에 terfokus pada 집중하는 siang 말은 hari. 집중이 중요한답니다. Apa maksudnya kita konsentrasi pada siang hari? Mengapa aku di 이게 sini? 집중이에요. Itulah konsentrasi. 내가 왜 이런 좋은 사람을 만났을까? Mengapa aku bertemu dengan orang yang baik seperti ini?
나는 왜 이 교회 다닐까? Mengapa aku bergereja di 그게 tempat ini? 집중입니다. Itulah 왜 konsentrasi. 이런 사건이 생겼을까? Mengapa hal seperti ini, 그게 insiden 제대로 ini 답 찾는 게 terjadi? 집중이에요. Mendapatkan jawaban dan mencari jawaban itulah 이 세 가지 konsentrasi. 연전히 들어가야 됩니다. Jadi tiga hal ini senantiasa harus masuk dalam ini. 낮에는 거의 이게 그냥 앉아 계시지 말고 아랫배에 힘을 많이 주면 안 돼요. 아랫배에 힘 준 상태로 계셔야 됩니다. Kalau pada siang hari, saudara jangan duduk begitu saja, tapi harus duduk sambil memberi tekanan pada perut bawah saudara. Kalau gitu, otomatis saudara akan bisa bernafas secara panjang. 보좌의 축복이 임하면서 현장이 살아나. Maka otak saudara akan hidup kembali dan berkat tata akan datang sehingga ladangnya hidup kembali. 사장님 회사에 다니면서 내 병이 다 나았습니다. 나는 이 회사를 위해서 생을 걸겠습니다. 이런 제자가 나와야 돼. Harus ada murid yang mengatakan bahwa penyakit saya semuanya disembuhkan pada saat saya masuk ke kantor Bapak. Jadi saya akan mempertaruhkan nyawa saya untuk perusahaan Bapak ini. 사장님에게 얘기할 수 있어야 되고 돼야 되는데 그것도 못하지. 교회도 안 하지. Karena semua orang memiliki penyakit. Jadi kita harus bisa cerita semua ini kepada Bapak bosnya. 왜냐하면 병자를 못 고치잖아요. Tapi tidak ada yang cerita dan tidak cerita juga kepada gereja. Sehingga gereja itu gereja asal-asalan. Kalau Paulus hanya melakukan penyembuhan. Yesus juga hanya menyembuhkan penyembuhan. Harus ingat. 밤에 조금만 집중하세요. Pada malam hari, cobalah saudara konsentrasi sedikit saja. 고요한 시간 답이 나오도록. Pada waktu yang sunyi, supaya saudara bisa mendapatkan jawaban. Tidak apa-apa walaupun hanya sebentar. Harus mendapatkan jawaban. 말씀에 답이 나와야 돼요. Harus saudara memiliki jawaban atas firman-Nya. Kalau pada siang hari, jadikanlah semua itu menjadi berkat. 이러면 뇌가 살아나고 보좌의 축복이 역시 임하면서 Maka 현장도 살아나는데 드디어 세계복음화가 돼요. Maka otak saudara hidup kembali dan berkat tata pun akan datang sehingga ladang pun hidup kembali dan terjadi penginjilan seluruh dunia. 나는 치유사역원에 가야 되겠는데 어떤 한 사람은 그냥 이거 하세요. Dan kalau ada orang yang berpikir saya harus pergi ke tempat pelayanan penyembuhan, tapi saya tidak tahu caranya, coba lakukan ini aja. Apalagi gereja, lakukan gerakan penyembuhan secara konkret. Jepang akan hidup kembali. 부흥 안 되는 교회들 걱정하지 마시고요. 제대로 된 치유사역을 하시죠. Dan gereja yang tidak bertumbuh-tumbuh di Korea juga jangan khawatir, tapi coba lakukan penyembuhan ini secara sungguh-sungguh. Tapi masalahnya, 확신이 없는 거예요. saudara sendiri tidak yakin. 그게 문제입니다. Itu masalahnya. 저하고 여러분하고 차이점 그거밖에 없어요. Perbedaan saya dengan saudara 확신이 있어요. itu adanya keyakinan. Saya punya keyakinan. 우리 강명주 선교사님 아픔을 이겼잖아요. Misionaris Kang di sini, dia telah mengalahkan penderitaan. Sekarang saatnya untuk menyembuhkan orang sakit. 목사님 만났을 때 얘기했거든요. 호흡 계속 길게 하시라. Saya pernah menceritakan ini pada saat saya bertemu dengan pendeta. Bernafaslah secara panjang. 지금도 길게 하셔야 돼요. Sekarang pun harus bernafas panjang. 편안하게 기도를 의식하고 편안하게 호흡을 의식해야 돼요. Harus selalu sadar bernafas dan juga berdoa, tapi dengan cara sangat santai. Kan enak secara santai. 응답이 오고 막 오기 시작해. Kalau itu kesehatan akan datang, jawaban juga akan datang, semuanya akan datang. 나에게 변화 일어나고 드디어 현장에 변화 일어나고 나중에 세계복음화 되긴다. Pada saat kita berdoa, perubahan akan datang kepada kita dan perubahan akan datang di ladang kita sampai terjadi penginjilan seluruh dunia. Penyembuhan ini sangatlah penting. 그래서 아까 우리 그 이종우 선교사님 치유사역 그 얘기인데 하시면요 의사들을 반드시 도움받아야 됩니다. Jadi misionaris Ijongu yang tadi menceritakan tentang pelayanan penyembuhan harus dibantu juga dengan para dokter. Semakin banyak dokter, semakin bagus. 그렇게 하면서 이걸 하란 말이에요.
Jadi mendengarkan apa kata dokter dan juga lakukan 아침, ini 낮, secara 밤. bersamaan. Pagi hari, siang hari, malam 여기에 hari. 따라서 음식, 운동 다릅니다. Olahraga, makanan semuanya 여기에 berbeda-beda 따라서 tergantung ini. 호흡 다릅니다. Dan bernafas pun panjang dan 혹시 내 시간 berbeda. 되면 다음에 한번 실제 하는 거 하면 얘기를 할 수 있을지 모르겠는데 달라요. Kalau nanti saya punya waktu, saya akan menceritakan ini secara nyata bagaimana cara saya lakukannya. Tapi 아마 pokoknya 여러분이 berbeda. 치유되는 걸 느낄 겁니다. Pasti saudara sendiri merasakan, saya mengalami penyembuhan. 특히 우울증 환자들은 자기 마음대로 안 되잖아요. Khususnya yang penyakit depresi, kan mereka tidak bisa mengontrol perasaan mereka. Kita harus bantu mereka. 세계 복음화에 중요하게 쓰임 받는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. Saya memberkati saudara dalam nama Yesus Kristus supaya saudara bisa menjadi tokoh yang dipakai oleh Tuhan untuk penginjilan seluruh 만왕의 dunia. 왕이신 주 예수 그리스도의 은혜와 Anugerah Yesus Kristus yang menjadi Raja atas segala raja 하나님의 무한하신 사랑하심, dan kasih Tuhan yang tak terbatas 성령님의 능력의 역사하심, dan pekerjaan kuasa Roh Kudus 일본과 세계 살릴 하나님의 사람들 위해 akan turun di atas setiap anak Allah yang akan menyamakan Jepang dan juga seluruh dunia akan bersama dengan mereka sampai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.